Halo para bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana kali ini kita bakal ngebahas film Wong Fei-hung lagi. Namun kali ini fokus cerita akan condong ke sosok ayahnya, yaitu Wong Qingying. Bukan dibintangi Jackie Chan atau Jet Li, film ini akan dibintangi Donnie Yen yang berperan sebagai ayah Fei-hung, dimana kisah dari filmnya bercerita tentang Wong Qingying yang bertemu dengan sosok pendekar berjuluk kera besi, dan mereka terlibat dalam sebuah perselisihan dengan pihak pemerintah karena adanya permasalahan yang dibuat oleh si monyet besi. Apa permasalahannya dan bagaimana bisa Wong Qingying ikut terlibat di dalamnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan mengisahkan sebuah desa yang minim sekali keadilan untuk rakyat kecilnya, di mana pemerintah di desa ini sangatlah korup dan cenderung bersifat komunis. Sehingga hal tersebut memunculkan seorang pendekar tangguh berjuluk kera besi yang menjadi sosok pahlawan bagi masyarakat kecil di desa ini. Layaknya sosok Robin Hood yang membela rakyat kecil, kera besi juga melakukan hal yang sama, di mana terlihat ia tengah menyatroni kediaman seorang pemimpin daerah untuk mengambil emas miliknya yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Dalam melakukan aksinya, kera besi harus melewati hadangan dari banyaknya anak buah si pemimpin yang bernama Bapak Chen ini, di mana hadangan tersebut ada sekelompok polisi yang dipimpin oleh Bapak Fox ini, hingga beberapa biksu tangguh yang telah disewa khusus untuk melawan si kera besi. Namun, karena kungfu yang dimiliki si kera besi sangatlah susah untuk ditandingi, kera besi pun berhasil mengambil emas tersebut dari tangan Pak Chen melalui sebuah taktik penyamaran sebagai salah satu bawahan dari Tuan Fox. Keesokan harinya, Shin berpindah di kediaman seorang tabib atau dokter, di mana tabib yang diketahui bernama Yang ini merupakan salah satu warga desa yang dihormati masyarakatnya karena sering menggratiskan masyarakatnya yang tidak mampu saat berobat di kliniknya. Dalam bekerja, ia selalu didampingi oleh seseorang asisten yang bernama Ochi, di mana kebetulannya Nona Ochi ini juga tinggal satu atap bersama Dokter Yang. Terlihat Tuan Fox dan anak buahnya datang ke klinik untuk mengobati sedikit luka lebam yang didapatnya semalam, di mana tiba-tiba tak lama berselang datanglah pria hidung belang yang coba mengganggu Nona Ochi, dan hal tersebut sontak membuat Tuan Fox langsung bertindak untuk meringkus kedua orang tersebut. Usai pekerjaannya selesai, seperti pada umumnya manusia, mereka membereskan tempatnya, dan di sini kita akan diperlihatkan bahwa ternyata mereka berdua sangat mahir dalam seni bela diri kungfu. Bukan cuman itu, faktanya sosok di balik si cadar kera besi tersebut rupanya adalah dia sendiri, yaitu Dokter Yang. Terkesan agak terlalu cepat ya diberitahu identitasnya, tapi ya memang filmnya gitu sih. Cuman tenang aja, ada alasan yang lebih dalam mengapa Dokter Yang melakukan hal ini, dan itu akan terjawab nanti. Lanjut. Singkat cerita, esok pun tiba. Dikala sedang asik berbincang dengan istri-istrinya, tiba-tiba Pak Chen mendapat surat dari Kaisar yang mengabarkan bahwa sebentar lagi ia akan berkunjung kemari, dan karena takut kedoknya diketahui, Pak Chen pun akhirnya memerintahkan Tuan Fox untuk menangkap semua orang yang dicurigai ada di balik si kera besi. Tanpa ampun, Tuan Fox pun menangkap orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kera, baik itu jurus, dagangan, apapun itu yang menurutnya bisa dicurigai. Dengan sepihak, orang-orang tersebut langsung ditangkap. Nah, dikala itu,
Wong Qingying dan Wong Fei-hung yang baru tiba dari Fosan untuk membeli ramuan obat-obatan juga harus dicurigai dan dibawa oleh pihak keamanan karena Wong Qingying terlibat sebuah perkelahian dengan gerombolan preman di desa tersebut. Setelah itu, mereka berdua pun dikumpulkan dengan yang lainnya dan di sini semua orang didesak oleh pemimpin Chen untuk mengaku bahwa di antara mereka salah satunya adalah si kera besi tersebut. Jika mereka tidak ada yang mau mengaku, maka setiap orang yang ada di situ akan didenda sebesar $500 sebagai hukumannya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Wong merasa terheran-heran, namun uniknya ekspresinya itu justru dianggap berbeda oleh pemimpin Chen, di mana pemimpin Chen langsung menjudge bahwa Wong Qingying ini adalah si kera besi dan siap langsung untuk dieksekusi. Lebih parahnya, Fei-hung yang tak tahu apa-apa juga ikut terkena sebuah hukuman, namun beruntung belum sempat itu semua terjadi, kera besi yang asli sudah datang duluan dan terjadi pertarungan di antara mereka. Wong Qingying yang merasa kasihan dengan orang-orang yang ditangkap pemimpin Chen memutuskan untuk ikut terjun dalam menangkap kera besi agar ia bisa menyelamatkan para warga desa. Tetapi seperti yang kita ketahui, kera besi bukanlah orang sembarangan dan sekali Wong Qingying pun nyatanya tidak mampu menangkapnya saat itu juga. Karena melihat kemampuan Wong yang mampu mengimbangi kera besi, pemimpin Chen pun menugaskannya untuk menangkap kera besi dalam waktu 7 hari ke depan jika ingin dirinya dibebaskan. Dan sebagai jaminan agar tidak kabur, Fei-hung akan ditahan sementara waktu sampai guru Wong bisa membawa kera besi ke hadapan pemimpin Chen. Dari sini, Wong pun dibenci oleh masyarakat di desa ini karena masyarakat menganggap Wong adalah orang suruhan pemimpin Chen yang berusaha ingin menangkap pahlawannya. Kebencian masyarakat terlihat jelas tatkala Wong Qingying hendak membeli makanan, semua pedagangnya menolak untuk menjual dagangannya ke Wong Qingying. Alhasil, karena tak ada satupun orang yang mau menjual makanannya, guru Wong pun terpaksa harus memungut roti yang kebetulan jatuh di hadapannya karena sudah tidak kuat lagi menahan rasanya lapar. Namun sebelum makanan tersebut masuk ke mulutnya, MENGUCAPKAN langsung menahannya dan karena kasihan, ia pun mengajak Wong masuk ke dalam klinik untuk bisa makan bersama di sana. Di sini bisa terlihat bahwa mereka seakan sudah sangat kenal akrab, layaknya sekelompok orang yang sudah berteman lama. Kenapa bisa begitu? Ya, dengan nama besar yang dimiliki Wong Qingying, sudah tidak heran lagi jika beliau dikenal orang di setiap desa yang ia kunjungi. Usai makan malam selesai, guru Wong kembali merenungkan akan keadaan putranya yang saat ini tengah ditahan pemimpin Chen, dan karena alasan tersebut, ia pun memutuskan pamit kepada mereka berdua untuk kembali mencari si kera besi. Sementara di satu sisi, keadaan Fei-hung sendiri ternyata saat ini sedang sakit, di mana Tuan Fox yang tahu akan hal tersebut langsung memanggil dokter Yang untuk adanya sebuah penanganan. Dan karena melihat kondisi Fei-hung yang lumayan memprihatinkan, ditambah dokter Yang juga ingin mengeluarkan Fei-hung dari sini, dokter Yang pun membohongi dan menakut-nakuti Tuan Fox serta seluruh para tahanan bahwa penyakit Fei-hung ini berpotensi amat sangat menular. Alhasil, Tuan Fox dan semua para tahanan pun menjadi takut jika berdekatan dengan Wong Fei-hung, dan usaha dokter Yang untuk membawa Fei-hung keluar pun berhasil dilakukannya. Kembali ke guru Wong, terlihat ia masih terus menunggu kera besi datang dan sangat tidak sabar ingin bertemu dengannya. Tak lama, ia pun dipanggil oleh Tuan Fox yang menawarkannya makanan karena kasihan melihat keadaan guru Wong. Sedikit catatan, meskipun Tuan Fox ini bekerja untuk melindungi pemerintah,
Sejujurnya, ia pun tak suka jika melihat Wong Qingying dan Wong Fei-hung dilibatkan dalam masalah ini. Tuan Fox berjanji, bisa atau tidaknya Guru Wong menangkap kera besi, Tuan Fox tetap akan menyelamatkan Fei-hung dan berjanji akan mengantarkan ayah dan anak tersebut kembali ke Fosan. Nah, di sela-sela asik mengobrol, tiba-tiba muncul 4 orang berpakaian ala kera besi tengah menculik seorang gadis, di mana Guru Wong yang menganggap itu adalah kera besi langsung mengejarnya dan menghajarnya tanpa ampun. Rupanya Guru Wong mengenali kungfu yang mereka gunakan, di mana ternyata keempat orang tersebut adalah biksu Shaolin dan entah mengapa mereka bisa menculik wanita tersebut, tapi yang pasti mereka bukan dari golongan biksu sehat karena setelah mereka dikalahkan, muncullah sosok pendekar wanita yang disinyalir adalah bagian dari keempat biksu tersebut. Pertanyaannya, siapa sosok Hinlung yang Guru Wong tadi sebut? Nampaknya mereka sudah saling kenal sejak lama. Setelah sampai di klinik, Fei-hung pun langsung diobati dokter Yang, di mana Neng Oci terlihat seperti sangat menyayangi Fei-hung dan seakan seperti mengurus anaknya sendiri. Faktanya, itu semua ada alasannya. Jadi dahulu sebelum ia bekerja sama dengan dokter Yang, rupanya Neng Oci ini adalah seorang PSK dan pada satu momen, ia hamil lalu melahirkan anaknya yang tidak terselamatkan. Nah, dikala itu, ia kembali dipaksa untuk bekerja kembali sampai akhirnya menimbulkan ketegangan karena Neng Oci sudah menolak melakukan hal tersebut. Dari situ, dokter Yang memutuskan untuk mengangkat Neng Oci sebagai asistennya dan mengajarkan kungfu kepadanya. Singkat cerita, esok pun tiba. Kali ini, Dokter Yang dan Neng Oci kembali mendatangi kediaman pemimpin Chen untuk bisa mendapatkan sebuah emas, di mana kali ini mereka tidak menggunakan identitas sebagai kera besi, melainkan menggunakan identitas lain untuk melancarkan aksinya. Kali ini, Dokter Yang justru melakukan sebuah penyamaran dengan mengaku sebagai orang kerajaan yang diutus kaisar untuk mengkritik kinerja pemimpin Chen. Di sini sebenarnya pemimpin Chen tidak percaya identitasnya tersebut dan meminta untuk menunjukkan segel kerajaannya jika benar berasal dari kerajaan. Dokter yang sudah menyiapkan ini semua dengan begitu baik, tak serta-merta panik akan pertanyaan sebuah segel kerajaan dan justru epiknya pemimpin Chen dibuat percaya tatkala melihat isi tas Dokter yang terdapat jejak peninggalan yang biasa ditinggalkan si kera besi, di mana otomatis pemimpin Chen menganggap bahwa segel yang dibawa Dokter Yang telah dicuri si kera besi. Setelah itu, Dokter Yang pun menyidang mereka semua dan menghukum pemimpin Chen dengan menyuruh Tuan Fox untuk mencambuknya. Dan pada akhirnya pemimpin Chen yang tak kuat disiksa terus-menerus mengalah untuk kemudian menyerahkan emasnya sebagai pengganti atas hilangnya segel milik Dokter Yang. Belum cukup sampai di situ, Dokter Yang pun meminta pemimpin Chen untuk membagikan stok sembako yang ada di gudang kepada seluruh masyarakat. Dengan sebuah alibi iming-iming jabatan di sebuah kota yang baru untuk pemimpin Chen pun langsung percaya dan menuruti semua omongan Dokter Yang. Lanjut di waktu esok lagi. Kali ini, Fei-hung sudah kembali siuman dan sehat total, di mana ia langsung teringat akan sosok ayahnya sehingga membuatnya memutuskan untuk mencari uang agar bisa pulang ke Fosan, dan media untuk mencari uangnya tersebut, ia menggunakan beberapa pil milik klinik untuk ia jual dengan melalui metode memperlihatkan keterampilan kungfunya. Namun, suatu masalah datang lagi menghampirinya, di mana Fei-hung harus berhadapan kembali dengan gerombolan para preman yang pernah dipukuli oleh ayahnya tempo hari.
Meskipun Feung sanggup meladeni para pemuda tersebut, sialnya ia tak mampu mengalahkan bos mereka yang baru tiba setelahnya, di mana beruntungnya MENGUCAPKAN datang untuk kemudian langsung menyelamatkannya. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Kali ini sosok penyidik kerajaan yang sesungguhnya baru saja tiba untuk menuju ke tempat pemimpin Chen berada, di mana ternyata sosok penyidik tersebut rupanya adalah Hinlung, orang yang Guru Wong kenal sebagai pemimpin golongan Shaolin sesat. Jadi diketahui Hinlung ini adalah pengkhianat Shaolin yang menculik kitab dari perguruannya sendiri, di mana kitab yang diculiknya tersebut ternyata adalah kitab jurus terlarang yang tidak boleh dipelajari oleh siapapun. Nah, Hinlung ini ternyata sudah menguasai semua jurus itu hingga bisa dipastikan ia sangatlah kuat dan sulit untuk dikalahkan. Nah, yang menimbulkan pertanyaan di benak kepala kita, mengapa ia bisa menjabat sebagai penyidik kerajaan? Tidak ada penjelasan yang pasti di dalam filmnya, tapi menurut gua, itu semua didapatnya melalui kekuatan yang ia miliki. Itu sih menurut gua. Kembali ke Feung. Setelah sampai di klinik, ia diajarkan sedikit kungfu oleh dokter Yang, di mana tujuan dokter Yang melatihnya adalah ia ingin adanya penerus pria yang bisa menguasai beberapa kungfu miliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Merasa sudah tidak ada harapan lagi, pemimpin Chen memutuskan untuk pergi dari kediamannya karena jabatannya pun sudah diambil alih oleh sang diktator, yaitu Hinlung. Lalu di lain tempat, kera besi kembali membagikan emas yang didapatkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun siapa sangka, ternyata masyarakat yang dibagikannya tersebut rupanya adalah anak buah Hinlung yang sudah merencanakan penjebakan ini untuk bisa menangkap si kera besi. Meskipun tertatih-tatih karena terkena jurus maut yang dimiliki Hinlung, kera besi masih bisa meloloskan diri karena tak sengaja menyentuh tali yang dipasang oleh Guru Wong yang kebetulan sedang menunggu dirinya. Lagi-lagi jurus yang Guru Wong kuasai pun nyatanya belum mampu mengalahkan Hinlung, dan Guru Wong pun terpaksa melarikan diri karena kondisinya juga sudah terkena jurus tapak maut tersebut. Dan pada akhirnya Guru Wong pun mengetahui bahwa dokter Yang ini adalah si kera besi. Tetapi karena Guru Wong mengetahui dokter Yang bukan orang jahat, mereka pun menjadi teman dan siap mengobati satu sama lain. Setelah melewati masa penyembuhan, mereka berkumpul kembali, di mana di sini dokter Yang memberitahukan alasannya mengapa mengurusi pemerintahan yang korup dengan caranya sendiri. Jadi rupanya dahulu ayah dokter Yang ternyata adalah seorang pejabat yang jujur namun kalah kuasa dari orang-orang korup. Lebih parahnya, ayahnya digulingkan dari jabatannya dan dibunuh dengan secara tidak terhormat. Nah, karena alasan tersebutlah dokter Yang tak pernah suka jika melihat abdi negara yang melakukan tugasnya dengan tidak benar dan cenderung memikirkan perutnya sendiri. Di sela-sela obrolan terjalin, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kliniknya, di mana itu rupanya adalah Tuan Fox yang memberitahukan untuk menyembunyikan Guru Wong dan juga dokter Yang karena anak buah Hinlung sedang mencarinya kemana-mana. Entah dari mana dan kapan Tuan Fox mengetahui bahwa dokter Yang ini adalah si kera besi, tapi yang pasti Tuan Fox telah menyembunyikan ini semua dari pihak-pihak yang jahat, dan itu mengartikan bahwa sebenarnya Tuan Fox bukanlah orang jahat. Dengan cepat mereka berdua pun segera meninggalkan klinik. Namun baru saja mereka berdua pergi, klinik kembali didatangi oleh anak buah Hinlung, yaitu Shaolin bejat
di mana mereka dengan sekonyong-konyong ingin memakai MENGUCAPKAN secara bersama-sama. Meski mampu menumbangkan para biksu koplak tersebut, MENGUCAPKAN sempat terlengahkan karena tidak melihat adanya sebuah serbuk yang dilontarkan ke arahnya, sehingga menyebabkan dirinya terbujur lemas dan hampir saja dijadikan bahan pengencrotan oleh para biksu goblok tersebut. Beruntung Fehung datang dan langsung melawannya, meski tetap kalah dari salah satu petarungnya Hinlung yang tak lama berselang datang. Mengetahui Fehung diculik, mereka bertiga pun bergerak cepat menuju ke sana dengan menggunakan kostum milik kera besi, dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Usai mengalahkan seluruh anak buahnya, pertarungan kini dilanjutkan dengan melawan Hinlung sendiri, di mana nampak terlihat jelas mereka berdua yang sudah bersatu pun begitu kesulitan untuk menumbangkan ketangguhan si tapak kuda. Namun singkatnya saja, lewat perjuangan keras dan menyatukan dua jurus yang dipadukan jadi satu, mereka berdua akhirnya bisa mengalahkan biksu Hinlung dan membuatnya tewas terbakar kobaran api. Di scene akhir, desa ini kembali kedatangan pejabat baru dan mereka berdua kembali menuju ke Fosan. Lalu film pun tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan isi cerita dari filmnya. Sampai ketemu lagi di next kontennya. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.